selamat datang di pembelajaran terkait tentang integral kalkulus yang dimana kita akan membahas terkait dengan materi rata-rata di dalam suatu fungsi interval dan penggunaan dari simetris, teman-teman. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Bagus Mahardika dengan NIM 2225250124. Oke, teman-teman, mengenai kedua materi tersebut mungkin kita tidak asing mendengar, teman-teman, terutama yaitu adalah rata-rata. Dalam rata-rata itu kita biasanya menggunakan rumus yang dimana penjumlahan dari sebuah data kemudian dibagi dengan banyaknya data, teman-teman, seperti ini. Oke, teman-teman, ya, biasanya kita dengan mencari sebuah rata-rata itu biasanya menggunakan rumus seperti ini, teman-teman, yang dimana setiap data kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Namun beralih terhadap fungsi di interval, teman-teman, yang dimana interval terhadap kontinu terhadap A, B, itu biasanya kita menggunakan penggantian X ini menjadi Fx, teman-teman, yang dimana setiap data X ini, teman-teman, kita ubah menjadi Fx, yang dimana Fx ini adalah simbol dalam suatu fungsi. Nah, tapi teman-teman, di dalam fungsi yang ada di interval itu biasanya memiliki titik yang tak terhingga, sehingga untuk menggunakan rumus ini itu tidak efisien, teman-teman. Oleh karena itu kita menggunakan metode integral. Nah, di dalam integral itu ada rumusnya, teman-teman, yaitu bernama ilmuwan yaitu bernama Riemann. Riemann ini memiliki ide yaitu mengubah dari kumpulan-kumpulan data fungsi yang tak terhingga menjadi integral, teman-teman, sehingga rumusnya itu adalah sigma fxi delta x, yang dimana ini menghitung banyaknya jumlah fungsi, teman-teman, ya, menjadi satu integral, teman-teman. Sehingga rumus ini, teman-teman, bisa digunakan ke dalam integral atau rumus dari pencarian fungsi yang ada di interval, teman-teman. Rumus dari Riemann ini masuk ke dalam penjumlahan. Namun dalam n ini, teman-teman, banyaknya data, itu kita bisa ubah menjadi b min a, yang dimana b min a ini itu, teman-teman, merupakan banyaknya interval, sehingga tidak hanya satu, melainkan kita hitung juga jumlah intervalnya itu. Oleh karena itu bisa kita tuliskan, teman-teman, kita gabungkan antara b min a dengan rumus dari Riemann, sehingga kita bisa tulis dengan rumus integral dari b sampai a, yaitu fxi dx, teman-teman, per b min a. Ini merupakan kita hanya substitusi aja, teman-teman, yang tadinya penjumlahan kita ubah dan menjadi rumus Riemann. Kemudian yang n ini kita substitusi aja, teman-teman, menjadi jumlah banyaknya interval, teman-teman. Namun dalam bentuk seperti ini enak dilihat, teman-teman, atau perhitungannya itu sangat susah. Oleh karena itu kita bisa bentuk menjadi sederhana, teman-teman, yang dimana jadi 1 per b min a dikali integral dari a sampai b fxi dx, teman-teman, sehingga inilah yang dimaksud sebagai rumus pencari rata-rata fungsi di interval a sampai b, teman-teman. Jadi ini ada contoh teorema nilai rataan untuk integral. Contohnya itu soalnya tentukan nilai rata-rata fungsi x sama dengan x kuadrat pada interval 0,2, lalu tentukan nilai c yang memenuhi teorema nilai rataan. Nah, jadi caranya itu pertama itu cari dulu nilai rata-rata fungsi pada interval a sama b. Nah, ini rumusnya f a v g sama dengan 1 per b min a. Lalu dari integral b dan a ini masukin, nanti a sama b ini masukin dari soal ini, fungsi x dx. Nah kita masukin nih yang dari fungsi x ini, f a v g sama dengan 1 ini dari rumus, b 2, ini kan b nih intervalnya. Nah terus dikurang 0 nih, x kuadrat dx. Nah x kuadrat ini dari fungsi x ini kita masukin x kuadrat. Nah lalu hitung integralnya. Pertama dari integral 0 sama 2 ini, x kuadrat dx kita masukin, pindahin ke sini, sama dengan x pangkat 3 per 3 dari integral 0 sama 2 sama dengan 8 per 3. Nah kenapa dapat x pangkat 3 per 3 ini? Karena dari rumus 1 plus n plus 1 un plus pangkat n plus 1. Nah jadi kita masukin nih yang kan 1 per n itu kan 2 ya, 2 plus 1, nah jadinya 1 per 3 kan. Nah U-nya ini, pangkat ini, N plus 1 itu dari 2 plus 1, kan N-nya 2, jadi U pangkat 3, jadinya X pangkat 3 per 3. Nah sama dengan hasilnya 8 per 3. Kenapa 8 per 3? Karena 2 pangkat 3 itu kan 8, nah jadi per 8 per 3. Nah sekarang maka FAVG-nya itu 1 per 2. 1 per 2 ini hasil dari ini, guys, 1 per 2 dikurang 0, jadi 1 per 2 dikali 8 per 3. Ini 8 per 3 kita masukin, jadi 1 per 2 dikali 8 per 3 sama dengan 4 per 3. Nah udah ketemu nih FAVG-nya atau nilai rata-ratanya gitu. Nah sekarang yang cari C-nya, C kuadrat 4 per 3. Nah 4 per 3 ini kan dapat dari rata-rata ini kan. Nah sekarang kita ubah jadi C biasa, ubah jadi akar 4 per 3, hasilnya 2 per akar 3. Nah jadi jawabannya itu nilai rata-ratanya itu 4 per 3, nilai C-nya adalah 2 akar 3 yang ini. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai teorema A.
teorema ini, kalau fungsi f(x) kontinu di interval a dan b, maka pasti ada suatu nilai c di antara a dan b tersebut. Sehingga nilai di titik itu sama dengan rata-rata nilai fungsi di seluruh interval. Kalau kita bahas secara matematisnya, yaitu fc sama dengan 1 per b min a integral b fx dx. Nah, a integral b fx dx ini merupakan nilai kurva dari a ke b. Lalu untuk keseluruhannya ini adalah nilai rata-rata kurva tersebut, nilai rata-rata fungsinya. Jadi di teorema A ini menjelaskan bahwa pasti ada suatu titik C di antara nilai A dan B. Lalu kalau kita bayangkan di grafiknya itu kurang lebih seperti ini ya. Kita bayangkan ada grafik yang berbentuk bukit. Lalu isinya ini kita isi dengan persegi panjang. Nah, tinggi persegi panjang tersebut adalah nilai rata-rata dari kurva, yaitu di titik C. Jadi C ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi sekian dari penjelasan teorema ini. Di sini aku bahas contoh soal teorema A. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 1 pada interval 0,3. Fungsi C 1 per b kurang a integral a sama b fungsi x dx. Nilai rata-rata fungsi a sama dengan 0, b sama dengan 3. 1 per 3 kurang 0 integral 0 sama 3 x pangkat 2 plus 1 dx. Dan di sini 1 per 3 buka kurung 1 per 3 x akar 3 itu pangkat 3 plus x 0 sama 3. Jadi ini tuh dari ini tuh diambil dari 1 per n plus 1 atau xn plus 1 akar. Jadi ini langsung dimasukin aja 1 per 3 buka kurung 1 per 3 buka kurung 3 tutup kurung akar 3 ditambah 3 dikurang 0. Lanjut di sini 1 per 3 buka kurung 9 ditambah 3 tutup kurung sama dengan 12 per 3 dan hasilnya 4. Setelah itu kita nyari nilai C. Nilai C-nya itu fungsi C sama dengan 4 dari hasil yang tadi. Fungsi C sama dengan C pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 4. C pangkat 2 sama dengan 3 itu dari 4 dikurang 1 karena pindah luas. Lalu C sama dengan plus minus akar 3. C sama dengan akar 3 kira-kira 1,732 di dalam interval, dan C minus akar 3 kira-kira 1,732 di luar interval. Mungkin ini aja penjelasan soal dari teorema A. Teorema selanjutnya adalah teorema B. Teorema ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan integral tentu pada interval simetris min a, a berdasarkan sifat kegeometriannya. Jika f adalah fungsi genap, f min x sama dengan fx, grafiknya simetri terhadap sumbu y, maka nilai integral pada interval min a, adalah 2 kali nilai integral pada separuh interval. Dan menggunakan rumus integral fx terhadap x dengan batas bawah negatif a sampai batas atas a sama dengan 2 kali integral fx terhadap x dengan batas bawah 0 sampai a. Jika f adalah fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx, grafiknya simetri terhadap titik asal 0,0. Luas di bawah sumbu x akan menghapus luas di atas sumbu x, sehingga hasil integralnya selalu 0, dan menggunakan rumus integral fx terhadap x dengan batas bawah negatif a sampai batas atas a, hasilnya sama dengan 0. Teman-teman, di sini kita mempunyai contoh dari teorema B di materi ini, yang contohnya itu integral atas 3 bawah min 3 dalam kurung x kuadrat plus 2 dx, yang kita ketahui fx-nya itu sama dengan x2 plus 3, yang dimana itu tuh fungsi genap. Nah, fungsi genap ini mempunyai rumus integral atas a min a fx dx sama dengan 2 integral atas a integral bawah 0 fx dx. Nah, karena sudah ada rumusnya, kita tinggal turunin teman-teman dari yang atas ini yang kita punya soalnya ke bawah, masukin ke si rumusnya. Jadi integral atas 3 min 3 dalam kurung x kuadrat plus 2 dx yang sama dengan 2 integral atasnya 3 integral atas 3 bawah 0 dalam kurung x kuadrat plus 2 dx. Nah, sama dengan diturunin ke bawah teman-teman 2 dalam kurung x
pangkat 3 per 3. Jadi X pangkat 3 per 3 ini dihasilkan dari X pangkat N plus 1 dan pernya ini dari N plus 1 teman-teman, plus 2X dan 3 atas 3 bawah 0. Jadi 3 ini digantiin ke X, jadinya 3 pangkat 3 per 3 ditambah 2 kali 3. Nah, 3 pangkat 3 itu adalah 27 teman-teman. 27 per 3 ditambah 6. 27 per 3 itu menghasilkan 9 teman-teman, plus 6 kan. Jadi 9 ditambah 6 itu 15 teman-teman. Di sini 15 dikali 2 sama dengan 30. Selesai teman-teman. Dari sini kita tahu bahwa fungsi ini itu adalah fungsi genap. Teorema C menyatakan bahwa kalau suatu fungsi f(x) itu periodik dengan periode P, maka nilai integralnya akan sama di setiap interval sepanjang satu periode. Secara sederhana, integral A plus P fx dx sama dengan integral P 0 fx dx. Artinya, bentuk grafik fungsi akan berulang-ulang setiap panjang P. Jadi, luas daerah di bawah kurva dalam satu periode selalu sama, mau mulai dari titik manapun gitu. Selanjutnya di sini kita ada contoh soal integral 0 sampai 2v mutlak sin x dx. Nah, cara penyelesaiannya ini kita misalkan fx sama dengan mutlak sin x. Nah, berarti fungsi ini tuh merupakan periodik dengan periode v. Selanjutnya, karena interval 0 sampai 2v kita pecah menjadi dua bagian. Berarti integral 0 sampai 2v mutlak sin x dx sama dengan integral 0 sampai v mutlak sin x dx ditambah integral v sampai 2v mutlak sin x dx. Kenapa dipecah? Karena tanda sinnya ini berubah dan kita mau memanfaatkan periodik. Karena fungsi berubah setiap v-nya, kedua bagian ini nilainya akan sama. Maka kita akan mengambil salah satu integral dari ini. Nah, saya mengambil integral 0 sampai v mutlak sin x dx ditambah integral 0 sampai v mutlak sin x dx. Nah, jika kita tambah berarti hasilnya 2 integral 0 sampai v mutlak sin x dx. Nah, di sini kan nilai mutlak sin x dx, nilai mutlak sin x ini sama aja kayak nilai sin x. Jadi kita langsung aja tulis 2 integral 0 sampai v sin x dx. Selanjutnya kita akan mencari integral sin. Nah, integral sin ini adalah min cos. Jadi kita bisa tulis 2 integral 0 sampai v min cos x. Selanjutnya kita akan substitusi batasnya. Nah, di sini 2 min cos v dikurangi min cos 0. Selanjutnya kita akan substitusi juga ke bawahnya lagi. 2 1 ditambah 1. Nah, kenapa di sini min cos v ini hasilnya 1? Karena pada lingkaran satuan, sudut v atau 180 derajat ini berada di titik min 1,0, sehingga nilai cos di sini yaitu koordinat bernilai min 1. Berarti min, kan cosnya ini min 1, berarti min dikali min 1 berarti 1. Nah, di sini juga ada cos 0. Cos 0 ini kenapa hasilnya 1? Karena pada lingkaran satuan, sudut 0 ini berada di titik 1,0, sehingga nilai cosnya ini yaitu koordinat bernilai 1. Kan min 1. Nah, di sini kan ada pengurangan, berarti pengurangan di sini min dikali min 1, berarti hasilnya 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4 hasilnya.